Nah, ini teman-teman, kondisi rumputnya ya bermacam-macam. Ini ada rumput pentilan atau biasa disebut dengan sunduk welut. Nah, itu yang sini ada rumput jahean ya, dan itu ada lombok-lombokan ya yang sana. Banyak sekali ya rumputnya, dan ada sisa-sisa jerami padi yang belum busuk, dan di sana itu ada gerinting ya teman-teman. Nah, jadi kali ini saya akan melakukan pengendalian gulma tersebut ya yang ada di warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Nah bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah teman-teman, kali ini saya posisinya berada di lahan 7 ya. Nah, jadi kali ini saya akan melakukan pengendalian gulma ya. Jadi ada sisa-sisa rumput atau gulma yang belum saya semprot. Nah, jadi kali ini akan saya semprot ya. Nah, ini tidak bisa dibaca kawan-kawan karena kondisi lahan agak dalam ya, rawa. Dan rumputnya terlalu tinggi, jadi harus kita semprot terlebih dahulu dan setelah itu baru kita bajak. Oke kan kawan? Nah, seperti ini rumputnya. Nah, ini teman-teman, kondisi rumputnya ya bermacam-macam. Ini ada rumput pentilan atau biasa disebut dengan sunduk welut. Nah, itu yang sini ada rumput jahean ya, dan itu ada lombok-lombokan ya yang sana. Banyak sekali ya rumputnya, dan ada sisa-sisa jerami padi yang belum busuk, dan di sana itu ada gerinting ya teman-teman. Nah, jadi kali ini saya akan melakukan pengendalian gulma tersebut ya yang ada di sawah saya ini. Nah, jadi ini kalau di pinggir-pinggir ini nih, nah ini belum dibacakan kawan. Nah, ini ya. Kenapa ya? Karena kondisi rumputnya banyak sekali. Terus di sini juga ini lahannya agak dalam ya, sehingga belum bisa dibajak. Nah, nanti kita akan lakukan dulu penyemprotan ya, sehingga nanti gulmanya atau rumputnya mati, baru kita akan lakukan pembajakan. Nah, kita lihat nih. Nah, ini pentilan kan kawan. Nah, seperti ini untuk rumput pentilan. Nah, untuk pentilan ini kita nanti akan menggunakan bahan aktif metil mesulfuron ya. Dan yang situ, nah ini ada cahaya-cahaya nih. Ini sulit ya kawan-kawan untuk diatasi rumput seperti ini. Nah, jadi tekniknya nanti kita akan lakukan pengoplosan herbisida ya, baik herbisida kontak, sistemik, dan pembeku. Nah, tujuannya nanti agar maksimal ya pengendalian gulmanya. Nah, ini gerinting ya teman-teman. Nah, ini gerinting semua nih. Nah, ini jadi nanti untuk di sini saya akan menggunakan dosis agak tinggi ya. Untuk di daerah sini dosisnya kita akan tambah, dan nanti ada juga di daerah sana itu. Nah, yang daerah sana itu dosisnya saya kurangi ya teman-teman. Jadi untuk takaran herbisida obatnya itu pun disesuaikan dengan kondisi gulma ya teman-teman. Jadi ketika gulmanya terlalu tebal seperti ini, maka dosis harus ditambah, dan akan tetapi ketika gulma sedikit, maka dosisnya bisa dikurangi. Oke teman-teman, kita lihat mengenai herbisidanya. Nah, itu persemaian saya kawan, persemaian tanaman padi MR 308 untuk luas lahan 2 hektar. Nah, ini lahannya. Nah teman-teman, ini herbisida yang akan saya gunakan untuk mengendalikan gulma tersebut. Nah, ini ada Mas Agus guys, lagi membuat kopi. Nah, ini ya teman-teman, untuk herbisidanya yang akan saya gunakan untuk mengendalikan gulma tersebut. Nah, ini ada air dalam ember yang akan saya gunakan untuk pengoplosan herbisida, dan ini ada tangki 16 liter dengan kapasitas 16 liter. Nah, ini sudah ada airnya kan kawan, segini airnya ya. Nah, jadi kita isi air dulu tangkinya, dan kita lakukan pengoplosan di
air yang di dalam ember, tujuannya agar pencampuran herbisida dengan air lebih maksimal. Nah, ini 3 jenis herbisida yang akan saya gunakan untuk mengendalikan gulma tersebut. Yang pertama merek dagang yaitu Bifuron. Ini bahan aktifnya yaitu metil mesulfuron kan kawan. Nah, ini ya, bahan aktif metil mesulfuron 20%. Nah, ini merupakan herbisida sistemik berbentuk butiran berwarna putih kecoklat-coklatan yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan gulma pada lahan tanpa tanaman dan budidaya tanaman padi sawah. Nah, jadi ini granul kan kawan isinya. Nah, karena tadi untuk lahan pertama yang akan saya semprot itu rumput ventilannya tidak begitu banyak, maka saya hanya menggunakan satu tutupnya. Dan nanti kalau misalnya rumput ventilan banyak, maka kita akan menggunakan 2-3 tutup ya teman-teman. Dan ini kita harus campurkan ke air terlebih dahulu, tujuannya agar dia larut dalam air ya kawan, karena dia formulasinya granul. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya menggunakan herbisida merek dagang Promotov. Ini dari Mahakam, dan ini Spratok 276 SL dari DGW. Nah, ini herbisida pembakar dan ini herbisida sistemik ya sahabat tani. Nah, adapun untuk Promotovnya saya menggunakan dosis yaitu kisaran 160 ya. 160, seharusnya kita pakai dosis 300 ya kan kawan. Nah, cuman karena ini kita campur, kita mix dengan Spratok pembakar. Nah, jadi saya hanya menggunakan dosis yaitu 160 ya, jadi satu tutupnya ini. Nah, Promotov ini merupakan herbisida sistemik ya. Ini SL-nya cukup tinggi kan kawan, yaitu 531 SL. Nah, seperti itu ya. Langsung aja kita takar di takarannya. Mudah-mudahan nggak tumpah kan kawan. Ini sangat kental kan kawan. Ya, ini ya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, katanya suruh minum ya. Nah, ini setelah itu kita tuangkan di ember. Nah, kita aduk seperti ini. Nah, ini ya, jadi jadinya kuning seperti ini. Dan selanjutnya kita menggunakan Spratok ya, ini pembakar 276 SL, sama kita menggunakan dosis yaitu 160 ya, 160. Sebenarnya ini untuk Spratoknya ini kita menggunakan dosis 100 ml per 1 tangki 16 liter sudah cukup kan kawan. Cuman kita pakai dosis 160 karena kondisi gulma cukup ya lebat ya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Nah, setelah itu kita tuangkan. Nah, seperti ini. Aduk-aduk. Nah, dia akan tercampur dengan maksimal ya ketika kita campurkan di air yang sudah ada embernya dalam ember. Oke teman-teman, sampai sini ya. Jadi ini cara saya bagaimana pengoplosan herbisida dalam rangka mengendalikan gulma-gulma tersebut ya. Nah, yang mana gulma tersebut ketika tidak diatasi dengan tepat, maka hasilnya tidak maksimal ya. Agar maksimal maka kita lakukan metode atau cara seperti ini, dan usahakan 6 jam setelah aplikasi penyemprotan itu tidak turun hujan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.